Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Bandar Lampung. 3 warga Bandar Lampung diamankan polisi akibat timbun solar subsidi. Timbun solar subsidi 3 warga Bandar Lampung diciduk Polresta Bandar Lampung. Ketiganya yakni berinisial P, S, dan SS yang diamankan di Teluk Betung Utara. Ketiganya diamankan saat sedang mengisi BBM. Sebagaimana diketahui, jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap tersangka yang diduga melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Pengungkapan yang dilakukan pada Selasa 5 April 2022 malam berhasil diamankan 3 orang tersangka. Tersangka berinisial P, S, dan SS tertangkap tangan saat sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Teluk Betung Utara. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menjelaskan, modus penimbunan yang dilakukan tersangka dengan membeli solar subsidi melampaui batas pembelian. Diketahui untuk satu kendaraan roda 4 maksimal mengisi BBM dengan nominal pengisian Rp350.000. Devi menjelaskan ketiga pelaku mengendarai mobil Toyota Kijang dengan plat nomor BG 1859K. Di dalam mobil tersebut sudah disediakan tangki penyimpanan dengan daya tampung sekitar 550 liter. BBM yang dibeli masuk ke tangki mobil, selanjutnya disedot kembali dan dipindahkan ke dalam tangki tersebut. Menurut Devi, ketiga tersangka punya peranan masing-masing. 1 orang mengendarai mobil dan 2 tersangka lainnya sebagai operator menyedot minyak dari tangki mobil ke tangki timbun. Devi menjelaskan ketiga tersangka merupakan warga Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan sementara, solar tersebut rencananya hendak dijual kembali di wilayah sekitar Bandar Lampung. Devi menambahkan penimbunan minyak solar yang dilakukan tersangka sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Saat ini ketiga orang tersangka beserta barang bukti berupa 1 unit mobil berisi tangki timbun sudah diamankan di Mapolresta untuk penyelidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, seorang oknum ASN dilabrak istri sah saat bersama selingkuhan. Seorang oknum ASN dilabrak istri sah saat sedang bersama selingkuhannya di sebuah rumah sekitar wilayah Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung pada Jumat 8 April 2022 malam. Oknum ASN berinisial AR diduga telah tinggal satu rumah bersama YN selingkuhannya sejak beberapa bulan terakhir. Hal itulah yang mendorong IR, istri sah AR, melabrak kedua pasangan tidak sah tersebut. Terbongkarnya perselingkuhan oknum ASN tadi malam sempat diabadikan menggunakan ponsel oleh warga sekitar. Dari video tersebut, tampak IR terlibat adu mulut dengan suami dan selingkuhannya. Aksi IR melabrak perselingkuhan suaminya disaksikan oleh Ketua RT, Babin Kamtipmas, dan warga sekitar. Menurut keterangan warga sekitar, AR sudah lama tinggal di rumah YN. Namun warga belum mengetahui status AR yang ternyata sudah beristri. Salah satu warga sekitar yakni Satria membenarkan adanya keributan yang diduga karena perselingkuhan. Satria menjelaskan keributan tersebut sudah ditengahi oleh Ketua RT dan aparat kepolisian setempat. Menurut Satria, IR, AR, dan YN diserahkan ke Polsek Kemiling untuk dilakukan mediasi. Satria menjelaskan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, petugas piket Polsek Kemiling datang menjemput ketiganya dengan mobil patroli. Irwan mengaku dirinya dihubungi untuk menengahi IR yang menggerebek suaminya selingkuh. Namun Irwan enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Menurutnya AR dan YN statusnya sudah nikah siri. Terpisah, Kapolsek Kemiling Ibtu Irwansyah menyatakan pihaknya telah mengupayakan mediasi. Namun IR menolak upaya tersebut dan lebih memilih melaporkan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh AR.
Berita selanjutnya, satu unit motor di Jalan Antasari digasak maling. Satu unit sepeda motor Honda Vario milik Rizky Septiawan hilang pada Jumat 8 April 2022 kemarin. Motor berwarna hitam dengan plat nomor kendaraan BE2370ACU hilang di parkiran tempat korban kerja di Jalan Antasari, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Korban memperkirakan motor tersebut hilang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rizky menjelaskan pelaku masuk area parkir motor karyawan di mana parkiran tersebut berada di bagian belakang gedung. Namun pelaku diduga dengan leluasa masuk karena pada saat itu area parkir tidak ada penjaganya. Menurut Rizky, motor tersebut dicuri oleh 2 orang pelaku. Hal itu diketahui setelah dirinya melihat dari rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, lanjut Rizky, tampak 1 dari 2 orang pria masuk ke area parkiran tersebut. Sementara 1 orang rekannya menunggu di depan gerbang kantor. Rizky mengaku sudah melaporkan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dirinya berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti laporan dan menemukan kembali motor miliknya yang hilang dicuri. Berita selanjutnya, kasus pencurian sapi di Lampung Selatan. Kasus pencurian ternak sapi kembali terjadi di Lampung Selatan. Kali ini kejadian pencurian ternak sapi terjadi di Desa Sumber Agung, Sragi, Lampung Selatan. Pencurian ternak sapi terjadi pada Kamis 7 April 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Sragi Ibtu Zuhdi membenarkan peristiwa pencurian sapi tersebut. Dikatakan oleh Zuhdi, pertama kali warga menemukan potongan-potongan daging sapi itu saat hendak ke kebun jagung. Pemilik ternak sapi yang dicuri bernama Vanuel Febrianto. Sapi miliknya hilang adalah sapi betina. Menurut Zuhdi, pihaknya sudah melakukan mendatangi lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan dari saksi dan juga korban, serta sedang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Berita selanjutnya, harga daging sapi di Kalianda mulai alami kenaikan. Sepekan puasa Ramadan, harga daging sapi di Pasar Impres Kota Kalianda menembus harga Rp140.000 per kilogram. Harga daging sapi ini mengalami kenaikan Rp5.000 per kilogramnya jika dibandingkan saat menjelang puasa lalu yang masih di kisaran Rp135.000 per kilogram. Weni menjelaskan alasan harga daging sapi mengalami kenaikan harga. Sebab harga daging sapi dari petaninya juga sudah mahal. Weni mengatakan belum ada aktivitas peningkatan jumlah pembeli daging sapi sepekan puasa ini. Tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menilai peningkatan pembeli akan terjadi di pertengahan bulan puasa ataupun mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dikatakannya daging yang ia jual merupakan daging yang diambil dari rumah pemotongan hewan yang sudah berlabel asuh. Berita selanjutnya, sepasang remaja gelar prosesi pernikahan di dalam sel tahanan. Seorang remaja di Kecamatan Bangunrejo harus menggelar prosesi pernikahan di dalam sel tahanan Polsek Bangunrejo. Prosesi sakral itu terpaksa dijalani Lukman Safi, berusia 22 tahun, warga Kecamatan Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, karena dirinya tersandung kasus hukum. Pernikahan Lukman dengan sang pujaan hati yakni Nela Fazila diselenggarakan di Mapolsek Bangunrejo pada Selasa 29 Maret 2022 lalu dengan sangat sederhana. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 9 April, Lukman mengatakan pernikahan dirinya sudah diketahui dan direstui oleh pihak keluarganya dan keluarga sang istri. Ditambahkan Lukman, ia mengaku sedih dengan kondisi yang harus dijalani, namun dirinya mengambil pelajaran dengan kondisi tersebut. Tak hanya itu, ia juga berpesan kepada sang istri meski saat ini kondisi mereka harus terbatasi terali besi, namun untuk tetap yakin menjalani hidup bersama setelahnya. Kapolsek Bangunrejo AKP Feriantoni mewakili Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menerangkan,
Pihaknya memfasilitasi pernikahan Lukman dan Nela atas dasar kemanusiaan. Menurut Feriantoni, pernikahan Lukman dan Nela diselenggarakan dengan pengawalan anggota Polsek Bangunrejo dan diselenggarakan di ruang tahanan Polsek Bangunrejo. Ferianto menerangkan, Lukman sendiri harus menjalankan proses hukum karena terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.